Bapak pas di awal-awal tuh lebih ke menggenjot etos kerja mungkin Pak? Betul, betul. Ya. Ya, kalau di awal itu sebenarnya itu bukan mengenjot etos kerja ya, memperbaiki mindset daripada sekitar 24.000, 25.000 orang-orang yang bekerja bersama saya di kereta api, dan juga memperbaiki penghasilan mereka. Karena menurut saya juga mindset ini hanya bisa dibenahi kalau penghidupannya itu juga agak baik lah ya. Friday Talk, Friday. Bapak selama jadi pimpinan dimanapun organisasinya Pak, pendekatannya itu seperti apa Pak? Tegasnya kapan? Pendekatan personalnya kapan? Itu rumusnya sama atau seperti apa? Sesuai kebutuhan aja sih. Kan ini yang dipimpin itu kan juga manusia gitu. Jadi intinya itu kan kalau manusia itu kan kalau kita sendiri tidak mau diperlakukan dalam sikap A, ya kita tidak memperlakukan orang lain dalam sikap A. Itu aja. Sederhana itu. Ya? Iya, sederhana aja kan? Itu. Nah, terkait dengan cerita dengan salah satu staf Bapak Bakir itu Pak, yang dulu awalnya masuknya tuh dari Juru Langsir, terus ketemu Bapak sudah Juru Langsir stasiun Sidotopo. Ya, Sidotopo, baik. Pas ketemu Bapak sudah jadi kepala stasiun Surabaya Pasar Turi. Hingga akhirnya tuh terakhir pensiun cukup tinggi posisinya. Direktur operasinya PT Kereta Komuter Indonesia. Ya. Punya pendidikan tidak terlalu tinggi, tapi Bapak melihat potensi dia, lalu Bapak promosikan. Ya, tentu dia dites juga, tentu dia juga yang berhasil membuktikan dengan usahanya dia. Melihat seperti itu seperti apa? Dia sekolah formalnya hanya SLTA. Ya, jadi gini, saya itu selalu mengatakan bahwa pendidikan formal itu penting, tapi itu bukan utama, ya. Karena saya juga percaya bahwa orang sekolah itu karena tidak bisa belajar sendiri, betul ya? Betul. Betul, pasti, ya kan? Itu banyak misalnya di dunia media itu orang yang hebat-hebat juga nggak sekolah media juga kan, betul ya? Betul. Nah itu, ya. Dan banyak orang yang besar-besar di dunia yang mulai generasi paling muda misalnya Mark Zuckerberg juga nggak sekolah lulus, sampai selesai. Iya gitu. Kalau lulus malah mungkin nggak jadi begitu, ya kan? Bill Gates juga. Ya, Bill Gates juga. Lah kita lulus akhirnya cuma jadi begini aja, ya kan? Ya. Lah ini kan terus bagaimana ini faktanya? Nah, hal lain menurut saya orang bekerja atau berkarya itu kalau perlu atau perlu dipromosikan itu ukuran saya cuma satu. Itu kinerja, ya. Jadi sejak di kereta api itu saya rubah, ya sejak saya mimpin 4 lembaga lah ya, 2 BUMN, 2 kementerian, selalu ukurannya cuma satu, itu kinerja, ya. Outputnya sesuai dengan standar yang kita harapkan enggak? Kalau iya, terus diminta untuk ikut tes, ya. Tes saya selalu cuma satu, kalau orang sudah bekerja itu, ya. Kalau mau dipromosi itu tesnya kecuali yang cuma jadi staf ahli gitu ya. Kalau enggak, kalau struktural itu harus tesnya hanya tes leadership aja, ya. Jadi tes potensi kepemimpinan, dia mau sampai mana ini. Nah, Pak Subakir ketemu saya waktu itu, beliau kepala stasiun Surabaya Pasar Turi, akhirnya dicoba ya, dipromosikan menjadi wakil kepala seksi di mana, terus pindah jadi kepala seksi di daerah operasi yang kecil, terus yang besar, dan dipromosi terus. Ini sebenarnya bukan apa-apa sih, ya. Selama dia bisa, ya kita promosi. Tapi kalau nggak bisa, ya sudah berhenti sampai situ, atau bahkan digusur. Gitu. Dan saya selalu bilang bahwa ukurannya itu orang kalau bekerja sungguh-sungguh itu mestinya batas atasnya itu hanya kehendak yang maha kuasa mesti, ya. Karena saya percaya takdir juga ada,
ya, suratan juga ada. Jadi ya berusaha sebaik-baiknya aja. Nah, waktu tes ujian leadership tes untuk pemilihan direktur operasi kereta komuter Indonesia, itu dari mungkin 20 orang yang tes di level yang sama, itu untuk calon itu, loh ini Pak Subakir itu satu-satunya yang ikut tes yang pendidikan formalnya hanya SMA. Beliau sampai menghadap saya bilang, Pak saya nggak ikut aja Pak, banyak orang-orang yang hebat yang sekolahnya itu sampai S1, ya sekolahnya itu hebat, itu juga ikut tes. Saya bilang nggak usah, kamu ikut tes saja, nanti kita lihat. Hasilnya itu ternyata dia terbaik loh. Lah terus mau diapain? Ya, mungkin kalau menjadi direksi BUMN karena ada persyaratan minimum S1, mungkin setengah mati, ya, karena dia pasti nggak mau kalau disuruh sekolah. Nah, akhirnya ini beliau ini kan ini direktur anak perusahaan. Waktu itu Pak Dahlan Iskan, Menteri BUMN-nya, saya juga jelaskan ke beliau. Ya bersyukur saya, beliau juga paham, ya, bahwa tidak harus orang itu berpendidikan tinggi untuk untuk ditugaskan sebagai di dalam jabatan yang sangat-sangat besar gitu ya. Nah, Pak Dahlan sendiri sekolah nggak ya? Saya nggak tahu ya. Ya. Tapi dia wartawan Pak. Iya betul. Iya kan. Ini kan salah satu ikon jurnalis Indonesia yang hebat lah. Benar. Nah, ini beliau sendiri, saya nggak tahu sekolah formalnya apa itu, saya nggak tahu ya, Pak Dahlan dan sebagainya. Ya bukan nggak sekolah ya, saya nggak tahu lah intinya gitu. Nah, itu yang menurut saya penting. Jadi dalam pikiran saya itu, ya, kecuali Anda mau bekerja sebagai akademisi, ya, sebagai tenaga pengajar, pendidik gitu ya, ya mungkin kalau ngajar dalam program S1 mestinya ya sekolahnya S2. Ya. Tapi itu pun belum tentu. Di banyak negara maju yang saya alami juga, saya berapa kali sekolah Columbia Business School, Harvard Kennedy School, di Fletcher School juga, ada tenaga pendidik itu yang guru besar atau yang doktor yang sekolahnya banyak sampai ambil postdoktoral. Ada juga tenaga pengajar yang praktisi. Loh kan yang kita butuh itu kan banyak hal untuk membentuk generasi berikutnya ini menjadi lebih baik. Ya. Nah kalau apalagi kalau di dunia praktek, di dunia korporasi seperti juga di kereta api, walaupun kewajiban publiknya besar, ya kenapa tidak gitu. Bu Susi, ayo. Benar. Iya kan? Tapi dia bisa punya perusahaan. Nah, dan sampai ditugaskan sebagai menteri di kabinet yang lalu, betul kan? Benar. Nah, buktinya apa? Gitu. Dalam menerapkan merit system 1 di KAI dulu Pak, kan tenaga atau staf pendukungnya itu yang S1 juga nggak terlalu banyak Pak. Awalnya ya? Awalnya seperti itu. Kurang dari 100. Itu langsung menerapkan seperti itu, meritokrasi, sistem merit system itu atau seperti apa? Betul. Ada guncangan atau resistensi tidak? Banyak. Guncangannya banyak. Yang paling besar resistensinya itu adalah di kereta api itu dulu cenderung ya. Saya nggak bilang seluruhnya, cenderung untuk promosi itu berdasarkan senioritas. Nah, ya. Kalau misalnya Anda masuk sarjana di kereta api itu karena kebanyakan dulu ASN juga, itu golongannya itu sudah 3A. Ya. Itu biasanya 5 tahun setelah masuk itu atau ya 5 tahun lah, itu biasanya atau 10 tahun itu sudah kepala seksi. Nah kalau yang masuk dari SD ya mau naiknya kapan? Ya, pelan-pelan ya. Atau yang naiknya SMP. Terus kalau naiknya SMA sudah 2A seperti Pak Subakir, ya pelan jalannya. Ya. Untuk mencapai kepala seksi itu butuh kira-kira 25 tahun sudah selesai waktunya, habis. Nah, saya bilang begini, itu oke, ya. Saya nggak merubah itu, tapi harus semata-mata merit system, ya. Tidak boleh ada unsur sara sama sekali. Dan loh kalau orang sudah bekerja, Anda sekolah, saya enggak, ya terserah aja dong. Lihat hasilnya aja bagaimana. Goncangannya adalah karena masalah senioritas. Saya bilang begini. Orang itu bisa bekerja panjang 25 tahun atau 30 tahun
atau bahkan 40 tahun atau cuma 10 tahun. Sekarang saya tanya selalu ke rekan-rekan saya, umur itu yang menentukan siapa? Tuhan. Yang menentukan siapa? Tuhan. Nah, jadi saya tidak mau turut campur kewenangan yang bukan hak saya. Ya gitu. Jadi kalau orang bilang, oh saya sudah bekerja 25 tahun. Loh itu karena yang maha kuasa. Iya kan? Coba kalau you dicabut hari ini. Ya kan? Semua orang percaya bahwa yang bertuhan selalu percaya kalau misalnya kita itu setiap malam kita tidur itu kita nggak tahu loh besok bangun apa tidak. Ya. Jadi ini yang makanya saya bilang nggak ada senioritas begitu. Yang ada itu performance dan merit system. Ya pelan-pelan mereka bisa terima. Sekarang mereka bisa terima. Ya jadi ada yang usianya di bawah 40 atau di bawah 40 udah satu level di bawah direksi. Ya di bawah 40. Ada yang usianya sudah menjelang pensiun sudah 50 lebih. Ya masih 3 level di bawah direksi. Walaupun sama-sama sarjana. Ya tergantung orang dong. Ya, ini juga kadang-kadang pilihan hidup, mau ditugaskan tidak, kadang-kadang mau dipindah, dipromosi, Pak saya di sini aja Pak, gitu, saya lebih berat keluarga saya, ya kan ini is a choice. Nah gitu. Bahkan kabarnya saat itu Bapak menyekolahkan orang-orang di sana, bukan pimpinan, tapi yang di bawahan itu untuk keluar negeri, untuk short course ke negara-negara untuk ya belajar melihat kondisinya. Iya, saya selalu begini. Melakukan transformasi organisasi itu perintahnya dari atas ke bawah, tapi perubahannya itu pasti hanya bisa dijalankan dari bawah ke atas. Harus dari bawah ke atas. Nah, biasanya kalau yang dari masing-masing unit kerja terkecil pun yang kerjanya yang terbaik setiap tahun atau 5 terbaik, itu 10 terbaik, ya kita kirim. Ya, paling kurang itu ya tour lah, ya. Working tour, lihat operasi perkeretaapian di Tiongkok, ya. Terus lihat operasi perkeretaapian misalnya di Eropa atau di Jepang. Nah, yang lebih serius lagi itu kalau mungkin biasanya 1 terbaik dari masing-masing unit kerja itu dikirim untuk short course di waktu itu saya kirim ke SNCF di Paris, di Prancis, di SNCF University, jadi universitas milik perkeretaapian di Prancis. Nah, kalau itu yang dikirim siapa? Banyak, ya. Ada kepala stasiun kecil, ada ada pengatur perjalanan kereta api, ya. Ada juga kalau sampai penjaga pintu perlintasan enggak, ya, enggak. Kalau short course di Prancis enggak. Tapi saya tidak pernah saya selalu bilang setiap orang yang bekerja di kereta api harus punya mimpi untuk memperbaiki kereta api dan punya mimpi untuk berkarya, untuk berkarir juga. Jadi penjaga pintu perlintasan itu tidak seumur hidup akan di situ, ya. Kalau bagus itu dia akan dididik lagi untuk dipromosi jadi pengatur perjalanan kereta api dan terus naik jadi kepala stasiun dan sebagainya. Iya, gitu. Nah, masa lo kita sendiri kalau nggak ada harapan juga hidupnya juga lemes ya kan? Benar. Nah, gitu. Orang selalu tanya saya memimpin itu ilmunya apa? Gitu. Jadi saya selalu bilang kalau you nggak punya apa-apa, satu ilmunya itu memberikan contoh. Memberikan contoh itu kalau bahasa Inggrisnya walk the talk. Ya, jadi kalau Anda mau orang yang Anda pimpin berbuat A, Anda sendiri juga harus berbuat A. Revitalisasi dan transformasi itu adalah perjalanan yang tiada akhir. Ya, untuk masing-masing orang, perjalanan itu akhirnya apa? Kalau sudah napasnya berhenti. End game. Friday Talk. Friday Talk.